Untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan kita seperti biasanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai? Baik, untuk memulai kegiatan kita sebelumnya mungkin saya coba bertanya dulu nih ya, atau ke Kak Ajeng dulu nih, nanti juga gitu. Sebenarnya SOH ini apa sih Kak Ajeng? Boleh dikasih tahu sedikit nggak bocor tadi kan, atau mungkin bocoran saya tadi cukup tidak merepresentasikan SOH, jadi bisa diperjelas. SOH itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit aja. Oke, ini kita panggilnya Studio Show Entertainment. Oh, show. Okay. Ya, Studio Show Entertainment kita adalah studio animasi yang memang bergerak di 2D animation dan juga 3D animation. Tapi kalau untuk saat ini kita lebih fokus untuk di 3D animation. Kita mengerjakan service work dari, maksudnya kita berkolaborasi dengan studio animasi yang lainnya yang ada di Korea, ada juga yang dari US, dan juga dari beberapa negara lainnya. Dan kita juga sedang develop ada satu intellectual property IP sendiri yang saat ini kita lagi develop, judulnya Satria Hero Sky, Satria Naga Kai, dan ini memang belum launching. Doain aja dalam waktu dekat kita juga bisa launching IP dari Studio Show Entertainment. Wah, luar biasa ini apa yang disampaikan oleh Mbak Ajeng ini mungkin bisa menjadi pemantik kalian ya, kalau yang memang tertarik dengan bidang animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Untuk hari ini kalian bisa gali sedalam-dalamnya pengetahuan dari kakak-kakak yang sudah hadir di hari ini. Dan juga tadi ya disampaikan bahwa ada IP karakter yang akan diluncurkan oleh Show Entertainment, yaitu judulnya Satria ya, ini bukan Satria Harmonia ya ini ya, judulnya Satria ini ya. Satria Naga Kai. Satria Naga Kai ini. Wah. Di Hello Motion juga kebetulan buat informasi saja buat Show Entertainment, teman-teman dari Show Entertainment, murid-murid kita lagi mengikuti sebuah event, dan eventnya ada produk namanya Semaja, ada IP karakternya namanya Bintang dan Tora gitu. Wow. Nanti bisa sharing juga. Kalau di Hello Motion tuh banyak IP-nya ya, ada Homie, ada Pak Denny gitu ya. Pak Denny bukan IP ya itu. Oke, kita lanjut. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kak Elizabeth dan Kak Mahda untuk memandu acara ini, dan untuk murid-murid kita sekalian atau yang saya cintai, diperhatikan dan mungkin bisa disimak dengan baik agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Kak Ajeng dan Kak Eli dan Kak Mahda. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Masih semangat pagi ya teman-teman tentunya. Nah teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, aku juga punya rules acaranya juga nih. Kebetulan selama nanti sesi yang akan disampaikan oleh Kak Eli dan aku, mohon nanti bisa di mute dulu suaranya. Dan nanti di akhir acara kita juga membuka sesi tanya jawab nih buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar bidang animasi, boleh langsung di drop komen aja, atau mungkin kalau misalkan nanti mau di unmute suaranya untuk memberitahu pertanyaannya, boleh silakan. Tapi kalau memang tidak bisa, bisa langsung di drop question aja di chat ya. Oke, mari kita mulai. Sebelum itu boleh mohon di share screen terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Oke, mari kita mulai teman-teman. Perkenalkan, aku Mahda dari Studio Show Entertainment. Boleh langsung di next. Nah, oke, teman-teman, sebelum nih kita masuk ke acara selanjutnya, mari kita lihat dulu nih showreel kita, biar teman-teman tahu nih, Studio Show Entertainment itu seperti apa sih, dan karyawannya itu seperti apa sih. Boleh langsung di play aja videonya.
Oke, nah teman-teman tadi itu kalian sudah menyaksikan showreel dari Studio Entertainment. Mungkin udah sedikit terbayang ya dari teman-teman bagaimana studio show dan karyawan-karyawannya. Boleh di next. Oke, mari kita perkenalkan lagi. Halo, aku Mahda Rizkia, as a presenter di Studio Entertainment. Malu banget fotonya. Oke, next nah teman-teman. Nah, di sini ada narasumber kita nih, Kak Elizabeth Ayu, as a animator. Boleh say hi, Kak. Halo teman-teman. Nah, nanti ini Kak Elila yang akan memberikan informasi mengenai animasi teman-teman. Boleh di next? Oke, kita mulai ya. Ini adalah CEO kita, Seo Hyun-oh, atau biasa disapa Seo. Beliau telah 28 tahun meniti karir di dunia animasi teman-teman. Tepatnya di Indonesia, di Amerika, di Jepang, dan di Korea Selatan. Boleh di next? Nah, ini dia nih, Seo Journey. Pada tahun 1992 sampai tahun 2003, Seo meniti karir di Korea Selatan sebagai supervising animator dan storyboard. Kemudian pada tahun 2003 dan 2005, dia ada di Japan as assistant director atau director teman-teman. Berikut juga nih kalau kalian bisa lihat beberapa proyeknya yang dia pegang ya teman-teman. Dan pada tahun 2005 sampai 2014, tepatnya di Amerika, dia menjadi director atau supervising director. Nah, pada tahun 2015 sampai 2018, show ini mulai memasuki Indonesia sebagai produser atau CTO. Salah satu proyeknya ada Kiko, teman-teman sudah tahu. Boleh di next. Nah, ini yang kita kerjakan atau proyek yang kita kerjakan 2D atau 3D production teman-teman. Production 2D atau 3D animation kita menggunakan series, movies atau short, kemudian jadi dua lagi, on activation dan service works teman-teman. Nah ini adalah salah satu bukan salah satu ya, ada empat bagian yang project yang kita kerjakan. Ada Spirit Riding Free, ada Little Dreamer Buddha, T-Buster, dan Ladybug. Boleh di next. Nah, ini nih, ini adalah IP development yang akan coming soon. Mungkin teman-teman juga tadi udah dikasih tahu sama Mbak Ajeng ya, salah satu IP kita adalah Satria Hero Sky. Semoga bisa launching secepat mungkin ya. Oke, boleh di next. Nah, ini nih, ini ada T-Buster dari Synergy Media In di Korea. Pada tahun 2018, kita mengerjakan layout, animation, lighting, and rendering composting teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu T-Buster. Boleh di next. Nah, selanjutnya nih, Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir. Ini ada seriesnya di Netflix loh teman-teman. Kalian bisa cek aja di sana. Ini punya Samji Animation di Korea pada tahun 2019. Kita mengerjakan layout dan animationnya teman-teman. Boleh di next. Nah, ini juga salah satu TV series yang ada di Netflix teman-teman. Kalian bisa langsung cek nih gimana sih hasil kerja tim-tim kita di Studio Entertainment. Kalian bisa nonton langsung aja tuh Spirit Riding Free di Netflix. Ini punya DreamWorks Animation pada tahun 2018 kita mengerjakan layout dan animation. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada Little Dreamer Buddha. Dia co-production with Studio Mogozi di Korea. Next. Nah, teman-teman, ini adalah karyawan Studio Entertainment. Ini belum seberapa sih, bahkan lebih banyak lagi teman-teman.
Dan ini kita foto di kantor lama kebetulan. Dan bukan hanya kerja aja nih yang kita lakukan di Student Entertainment. Banyak sekali event-event yang kita lakukan di luar juga. Ada misalkan nih kita biasa nonton bareng, terus kita biasa makan-makan bareng sama-sama di luar. Bahkan ada juga loh untuk menjaga imunitas tubuh kita mengadakan olahraga, yoga, dan lain-lainnya teman-teman. Dan event-event di luar pun banyak banget. Kadang kita juga buka booth, kalian juga mungkin nanti bisa join di booth kita kalau misalnya kita mengadakan event di luar lagi. Boleh di next? Oke, sebelumnya mungkin tadi udah ada informasi juga kalau Student Entertainment itu berada di Plaza 89 di Kohive, teman-teman di Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk saat ini mungkin memang kita belum WFO ya, karena keadaan juga tidak memungkinkan untuk kita WFO, dan untuk saat ini kita juga masih WFA. Mungkin nanti teman-teman kalau ada event lagi bisa ada waktu lagi untuk main lihat-lihat studio kita di Kohive Plaza 89. Oke, di sini kita udah masuk ke Future Job in Animation Industry. Nanti bakalan dipandu semuanya sama Mbak Eli. Aku manggilnya Mpo Eli sih biasanya. Iya benar. Iya kan. Dan orang ini lucu banget teman-teman, gemesin. Dia sering ngelawak. Pokoknya nanti bakalan fun banget deh. Pembawaannya bakalan fun banget. Oke, boleh langsung aja aku kasih waktunya untuk Kak Eli. Silakan. Oke, terima kasih Kakak. Mpok Mahda ya. Bisa aja nih. Oke, terima kasih untuk Sekolah Hello Motion udah kasih kesempatan buat sedikit sharing nih ya. Mau nyapa dari tadi udah berapa kali ya ngomong selamat pagi. Oke, sekali lagi deh ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Asik, kita temen ya guys. Coba mau nyapa sebentar sebelum kita mulai sharing-sharingnya. Ayo dong guys, senyum. Kayaknya mukanya ayo guys, semangat. Kalau ini masih pagi ya, coba mungkin angkat tangan atau reaction hand itu apalah ya, reaction itulah yang rumahnya hujan pagi ini. Ayo. Angkat tangannya. Hujannya jadi agak berat untuk buka mata ya guys. Waduh, ramai nih pada buka. Wah, oke, sebentar deh, 3 menit deh mau nyapa nih buat kalau mau bilang adik-adik tapi jiwa gue masih jiwa SMA nih, jadi teman-teman aja ya. Oke, gue mau nyapa teman-teman baru, asik. Ada bapak ibu dan kakak-kakak Hello Motion, guru dan teman-teman dari SMA Hello Motion. Aduh, ramai nih pada buka. Oke, ada Vero nih, mantep banget Vero. Oke, salam kenal ya guys. Aduh, keren banget itu kacamatanya deh, bener deh si Vero. Terus boleh nih teman-teman berkreasi. Kita kan anak kreatif ya, boleh banget nih berkreasi dengan filter yang udah disediakan sama aplikasi Zoom. Waduh, itu ada Baradita itu telinganya kenapa? Efek hujan kayaknya ya. Iya, keren. Halo, salam kenal semuanya. Oke, ya udah mulai senyum, senang banget lihatnya. Ih, cantik-cantik dan ganteng-ganteng deh kalau senyumnya. Kita harus ceria nih karena masih pagi nih ya. Oke guys, sebelumnya nih kita kan anak kreatif ya. Anak kreatif itu sebenarnya adalah anak-anak yang aktif ya, aktif berkarya gitu kan. Aktif, mungkin suka menggambar gitu kan, aktif bikin konten. Nah, jadi nanti kita mau boleh nggak sih gue lo ngomongnya? Boleh nggak guys? Oke, saya. Oke, saya, oh ya boleh diramein kolom chat ya. Ini gue buka lebar kolom chatnya. Jadi gini, jadi kita mau saya orangnya itu pengen banget diperhatikan gitu ya. Jadi fokus. Oke. Sebelum kita bahas nih, jadi tuh gini, sebelumnya mau gimana ya? Mau jelasin gini. Perbedaan kita tuh nggak jauh gitu. Perbedaan kita sebenarnya cuma satu guys. Sebagai pelaku industri kreatif adalah kalau gue duluan nyemplung gitu ya. Jadi sebenarnya kita sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri, sama-sama karena kreativitas itu berkembang ya. Jadi
kalau tadi di perkenalan di awal dibilang 10 tahun, ya aduh lama ya ternyata 10 tahun, tapi itulah perbedaan kita ya. Jadi karena gue nyemplung duluan nih, kan 10 tahun lebih cepat daripada teman-teman. Jadi di sini gue mau sharing gimana sih yang terjadi di dunia industri kreatif, khususnya di animasi 3D ya. Oke, gaskan, senyamannya aja kakak. Oke, siap. Oke, sebelum kita bahas nih, tadi boleh slide-nya di-share biar teman-teman yang lain lihat. Future job in animation industry. Sebelumnya nih, mau tanya ke teman-teman semua. Menurut kalian, gimana sih masa depan industri animasi? Boleh tulis di kolom chat. Menurut teman-teman, gimana sih? Aduh, masa depannya sepertinya suram nih kak, gitu. Atau enggak, aduh nggak ada duitnya nih kak, gitu. Atau masa depannya kayaknya sih menarik sih, gitu. Boleh tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu nih pendapat teman-teman kayak gimana. Coba, menurut kalian gimana sih masa depan animasi, khususnya di Indonesia ya, kita injak bumi di Indonesia ya, gimana? Oke, udah ada yang komen, potensinya tinggi. Masalahnya investor bisa ngeliatnya, aduh enggak, nanti kita bahas sedikit. Sukses, bismillah sukses, makin populer, mantap, anim. Lebih indah daripada masa depanku. Oke, setidaknya minimal masa depannya siapa nih? Tobias udah indah ya, jadi masa depan Tobias udah indah, ternyata animasi lebih indah gitu ya, jadi nggak ada yang buruk. Oke, cerah, berjaya, sukses, mantap. Jadi oh ya, sebelumnya mau tanya deh, ini sekolah animation atau kalian belajar animasi atau ada belajar yang lain juga? Boleh tahu nggak? Jadi kita sambil kenal ya, tak kenal maka tak sayang ya, jadi bingung juga nih. Oke, cerdas dan sukses, mantap. Agak buram tapi semoga sukses. Agak ngeblur ya, jadi mungkin difokusin ya lensanya. Oke, udah. Oke, pertanyaannya udah. Pertanyaannya, gue mau nanya, teman-teman itu belajarnya apa ya di Hello Motion ya? Apakah khusus untuk animasi aja atau ada yang lain? Oh, ada yang lain juga, ada fotografi ya. Fotografi, ada ini nggak, sculpting? Ada desain? Oh, desain grafis ya, ada ya. Oh, oke, menarik. Jadi gini, ilustrasi mantap, filmmaking mantap. Oke, jadi gini teman-teman, di sini gue akan share yang terjadi khususnya di 3D animasi ya. Jadi mungkin agak sedikit enggak, misalnya kalau misalnya kayak desain grafis, studio animation, fotografi itu cuman mengenal sedikit, cuman kurang lebihnya sama gitu ya. Ini yang terjadi di Indonesia. SMA jurusan IPA IPS tapi belajar visual design. Mantap. Oke, jadi lebih udah ini ya. Udah terfokus ya ke hal-hal yang lebih kreatif. Oke, terima kasih buat responnya di kolom chat teman-teman. Nah, selanjutnya next slide. Oke. Next slide-nya. Oke, menurut teman-teman, sukses itu apa sih? Oke ya, ini nggak usah dijawab di kolom chat, nggak usah. Tapi boleh nggak, ini sebenarnya pertanyaan ini terlintas ketika gue mau tidur tadi malam gitu ya. Boleh di chat private ke gue, sebenarnya pengennya sih polling, cuman nggak ngerti cara polling di Zoom. Coba boleh teman-teman, chat private ke gue. Pertanyaannya begini, kamu masuk Hello Motion itu terpaksa atau karena keinginan? Ada dua ya, boleh chat private. Gue di sini gue mau pengen tahu gitu ya. Sebagian besar tuh ada yang nggak ada yang nerima gue kak, ya udah gue nyemplung situ. Ada yang nerima gue atau gue semangat banget nih udah persiapan bertahun-tahun untuk masuk sekolah Hello Motion. Mantap, siap. Wih, keren. Keren, jawabannya keren. Ya, maaf ya Kak Mahda nggak tahu soalnya jawabannya private.
kayaknya Anda sepi banget chatnya ya, minta di private ya chatnya ya. Point of view gue ini rame nih. Aduh, keren-keren banget jawabannya. Oke. Ini kayaknya 100%. Oke, thank you jawabannya ya. Itu adalah keinginan diri sendiri. Mantap. Nah, sebelum kita lanjut, ini gue mau encourage teman-teman untuk kita sebelum nyemplung dunia kerja, kita harus punya suksesnya kita masing-masing, gitu ya. Kita harus punya, gue mau suksesnya seperti ini. Kenapa? Supaya tidak melihat orang lain gitu. Misalnya nih, Kak Mada suksesnya adalah jadi menteri misalnya, jadi menteri kreatif gitu. Ya kita tidak bisa mempatokkan itu ke, gue juga harus kayak Kak Mada, gue mau jadi menteri gitu kan. Itu suksesnya gue gitu kan. Yang ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau bisa teman-teman punya suksesnya sendiri gitu ya. Aduh nih, gue pengen baca chat nih. Ada yang panjang cerita, aduh seru banget. Boleh. Baca. Guys, kita materi dulu, nanti kita ngobrol ya guys. Seru banget nih pastinya. Oke, jadi sebelum kita nyemplung ke dunia kerja nih, kita punya dulu nih arti sukses di setiap kita masing-masing gitu. Dan kita tidak bisa meng-compare dengan orang lain. Suksesnya orang lain bisa jadi inspirasi, tapi kita harus punya dulu nih suksesnya kita sendiri, karena kehidupan pekerjaan itu, kehidupan selepas sekolah itu kita tuh kayak kita sendiri sebenarnya gitu. Oke, the next slide. Agak sedikit materi nih next slide-nya. Oke, jadi gue bacain ya guys. Berdasarkan riset Ainaki, ada 120 studio animasi di Indonesia. Nilai jasa yang dihasilkan 2020 ya mencapai 0,6 sampai 0,8 triliun rupiah. Di mana angka tersebut dihasilkan dari 120 responden yang totalnya hanya 1:5 dari total jumlah studio animasi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa industri animasi lokal kita masih mampu mencapai angka 3 triliun rupiah di tengah-tengah kondisi pandemi. Jadi kondisi yang ada nih khususnya di animasi itu tidak terlalu tergoncang ya di masa pandemi, justru malah semakin meningkat kalau menurut gue ya. Nah, jumlah studio animasi terus bertambah, tersebar di 23 kota seluruh Indonesia. Dan dalam 5 tahun terakhir, dari 2015 sampai 2019, bertumbuhnya tuh 153%, keren banget ya sih. Dan kenaikan rata-rata 26%, 79% dihasilkan dari animasi berbasis jasa. Jasa itu service kayak misalnya tadi contohnya ya, kalau di Studio Show itu mengerjakan Spirit Riding Free, Little Dreamer Buddha gitu. Jadi kita kayak service nih, studio lain atau klien maunya apa kita kerjain. Yang kedua adalah IP, gitu. Kita punya proyeknya sendiri, kayak tadi nanti kita masih coming soon adalah Superheroes ya, Kai, gitu. Nah, jadi diperkirakan akan terus berkembang nih, meningkatnya demand produk animasi pada kanal seperti YouTube, Instagram, Netflix, View, GoPlay. Kayaknya masih ada yang kurang nih, TikTok gitu ya. TikTok mungkin bisa cari, TikTok ada Kak Mada, dia aktif banget di TikTok. Saya kaget loh, gak di briefing apa-apa loh, TikTok saya dipromosi. Saya juga kaget, tiba-tiba ada yang ketawa kan. Dari hening langsung tiba-tiba ada yang ketawa. Okay. Terbukti munculnya banyak IP baru gitu ya, seperti Dalam Pelo, Sinopal, Om Parlente, Nusa Rara, dan coming soon adalah Superheroes Kaya. Jadi ada banyak kanal yang memfasilitasi gitu animasi untuk ditayangkan di Indonesia. Nah, next slide. Kita akan dengan cepat. Nah, jadi gini teman-teman. Seperti tadi yang gue bilang, gue start lebih dulu selama 10 tahun ya, kurang lebih ya. Jadi, basicnya dulu, mungkin kalau teman-teman SMA ya, Hello Motion, dulu kakak itu kuliah di animasi jurusannya. Udah spesifik animasi. Jadi dulu tuh DKV salah satu kampus swasta di Jakarta. DKV di semester 3
ada penjurusan nih, ada 2. Yang pertama apa ya namanya itu ya, lupa ya. Pokoknya desain grafis. Yang kedua adalah animasi. Nah, dari situlah terpecah kan DKV-nya. Lalu ke animasi. Cuman sekarang animasi itu menjadi jurusan. Jadi ada jurusan DKV, ada jurusan animasi gitu ya. Kalau pas zamannya dulu gue kuliah itu masuk belum ada yang lulus, jadi angkatan ketiga animasi gitu. Nah, pas lulus gitu ya, pas udah ending ngobrol sama dosen gitu ya, cukup rame lah dosennya, itu agak muda ya, dosen-dosennya muda. Situ ngobrol, disitulah galau. Jadi kalau teman-teman ada nggak sih yang galau? Nanti gue kerja di mana ya? Coba mungkin boleh di chat. Ada nggak yang galau? Gue kerja di mana nggak? Gue kerja di mana ya gitu? Yes. Ini terjadi juga sama gue. Apalagi tahun 2012. Tahun 2012 di mana studio animasi masih sedikit banget gitu. Sedikit banget. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Ini akan terbuka, maksudnya kita sedang melihat kulit sebenarnya ketika kita masih sekolah tuh, sebenarnya kita sedang melihat kulit. Padahal sebenarnya ada banyak banget studio-studio gitu ya. Jadi waktu itu ngobrol lah sama dosen bilangnya cuma 2, seperti ini, kamu orientasinya kemana? Kalau ke duit, enggak, yang pertama dia bilang kalau pengalaman kamu ke studio animasi A, kalau ke duit kamu ke studio B. Kalau kamu ke studio B, kamu tinggal hubungin dosen yang itu supaya kamu bisa masuk situ gitu. Jadi disitulah mikir kan, baru lulus nih, kenal animasi di kuliah tuh dikit ya. Kita sama gitu, belajarnya tuh banyak gitu, fotografi, matung gitu kan, teori warna gitu, semuanya dipelajarin. Bener-bener nyemplung animasi tuh pas lagi magang ya, magang bener-bener nggak tahu gitu kan, nggak tahu 3D animasi gitu. Pada saat mau lulus, di situ gue mikir, gue passionnya kemana sih? Banyak kan yang dipelajarin, ada modeling gitu kan, bisa modeling, cuman ya gitu ya kan ya, ala kadarnya ya, rigging gitu ya, desain, fotografi, sinemato, video editing, semuanya kan dipelajarin. Pada saat mau kerja, langsung mikir nih, fokus gue kemana ya? Gue nggak bisa semuanya gitu, karena semuanya basic gitu. Sedangkan dunia kerja pasti maunya yang agak sedikit pro ya gitu. Ada yang bisa semuanya tapi pro, tapi itu dikit banget, namanya generalis ya guys. Nah di situ gue mikir, habis itu gue ngambil keputusan nih, gue mau animasi, khususnya 3D animasi untuk gerakin ya. Kalau misalnya gue bilang animasi berarti gerak ya, bagian yang gerak gitu. Nah dosen gue ngomong nih, orientasi kamu kemana gitu. Kalau ke pengalaman jangan mikirin gaji gitu. Tapi kalau lu mau mikirin duit, nih gue kasih rekomendasi studio yang lu fresh graduate, gaji bisa tinggi gitu. Apalagi dengan basic ijazah dari kampus yang bagus kayaknya gitu kan. Nah di situ gue mikir, gue belum apa-apa gitu kan. Pas magang, aduh ilmunya masih dikit banget gitu, masih belum pede lah. Akhirnya memilih untuk mengambil pengalaman. Nah di sini nggak ada yang salah. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan karir gue, ada saatnya di mana orientasi gue money gitu. Gue nggak mau, gue nggak peduli kantor gue biasa aja, nggak terkenal gitu kan, proyeknya juga nggak ada yang tahu gitu kan, yang penting gue digaji, gue butuh duit buat hidup gitu. Gue pernah dalam orientasi money, itu nggak ada yang salah gitu ya. Itu kita balik lagi buat teman-teman, ayo apa nih orientasinya ya, pengalaman apa uang. Nah setelah itu ada target, kita harus punya target. Misalnya nih pengalaman, dulu kalau gue tuh pengalamannya gini, ngambil pengalaman mau berapa kali pindah-pindah studio misalnya gitu, mau sampai level mana nih, mau sampai level mana nanti gue ada di dalam sebuah studio, apakah hanya karyawan biasa ataukah sampai SPV apa dir atau owner gitu ya. Money juga misalnya
targetnya gaji gue gitu kan, misalnya 10 kali UMR misalnya, atau gaji gue 100 kali UMR, itu nggak masalah gitu ya. Jadi kita harus punya nih orientasi kita kemana sebelum kita menentukan langkah kita. Jadi kita mengkerucutkan nih sebenarnya kita maunya tuh apa gitu. Dimulai dari yang pertama tadi ya, sukses kita tuh apa gitu. Yang kedua, kita buat target ya, kita buat target. Apalagi masih muda gitu ya, masih bisa explore nih, di tahun sekian gue maunya targetnya gini, di umur sekian target gue seperti ini gitu ya. Apakah misalnya di umur gue mau pengalaman 2 tahun tapi habis itu target gue adalah money, nggak masalah. Gue mau, jadi waktu itu sempat ngobrol sama satu panutan, dia cukup lama praktisi di animasi. Dia bilang gini, kamu harus punya target ke depan. Apakah mau tetap kerja sama orang lain atau memperkerjakan orang lain? Gitu, itu cukup penting ya. Karena ada orang yang, gue maunya kerja biasa aja, atau ada yang ambisius gitu ya. Gue mau bikin studio gitu kan. Gue mau bikin studio fotografi, memperkerjakan banyak fotografer gitu kan. Pokoknya gue mau bikin studio desain grafis, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman buat dulu gitu ya. Nah, next slide. Kita akan dengan cepat di sini ya, klik aja. Di sini gue akan memperkenalkan pipeline dari animasi 3D ya. Production itu terbagi menjadi ada 3. Yang pertama pre-production. Jadi ini sebuah tim ya, sebuah tim. Di pre-production itu ada scriptwriter, ada storyboard artist, nanti ada animatic. Animatic itu lebih kepada storyboard di masukin durasi ya, dan jadi nanti nonton storyboardnya dalam bentuk video gitu. Jadi udah durasi fix, audio fix, semuanya fix, nggak boleh diubah. Bahkan frame per secondnya tuh udah fix gitu, kita nggak bisa ngubah nanti sampai terakhir, sampai udah ditonton itu nggak bisa dirubah. Lalu ada konsep desain. Selanjutnya ada tim production, boleh diklik ya. Di production itu ada nanti kalau udah masuk pre-production, masuk production itu ada modeling, R&D gitu ya, ada texturing, ada rigging, ada layout, ada animate. Nah, disinilah gue animate gitu ya, sebagai yang dikenal dengan animator. Jadi animator tuh masuk dalam production dan temennya tuh banyak. Jadi ya seperti, jadi banyak banget orangnya gitu ya. The next-nya itu ada post production. Di post production itu ada lighting render, ada visual effect, motion graphic, compositing gitu ya. Jadi kebayang ya jumlah orangnya gitu ya. Untuk misalnya kalau kamu mau kerjain sendiri bisa nggak apa-apa gitu, tapi sepanjang inilah perjalanannya dan masih ada embel-embel yang lain sebenarnya. Nanti kita akan lihat. Boleh next slide-nya. Kita akan bahas sedikit beberapa. Yang pertama adalah konsep desain. Konsep desain tuh ngapain aja? Dia mendesain sebuah, misalnya nih ada layout di mana ini adalah kamarnya dari Curie gitu ya. Kamarnya Curie, dia mendesain gitu ya. Lemarinya di mana gitu kan. Tempat tidurnya di mana, warnanya seperti apa, konsep desain dengan karakternya si Curie gitu ya. Jadi mencerminkan kalau orang ngelihat, wah ini kamarnya si Curie gitu. Oke, the next-nya ada storyboard artist ya. Storyboard seperti namanya storyboard, kita bikin storyboard ya. Ini dia basicnya menggunakan skrip yang udah ada gitu. Menggunakan skrip yang udah ada diaplikasikan dalam sebuah gambar. Terus selanjutnya ada 3D modeling. Ini udah masuk production ya, dan ini sebenarnya bisa sambil jalan. Jadi bisa ada yang ini loh, irisan ya, jalan irisan. Jadi mungkin pas lagi ngerjain storyboard kan udah ada konsepnya ya. Udah ada konsep, udah ada skrip. Terus storyboard itu sebenarnya modeling udah bisa jalan karena konsepnya udah ada. Jadi di modelingin gitu. Selanjutnya ada rigging, langsung ada rigging. Jadi modeling dikasih rigging. Kalau yang belum tahu rigging tuh kayak ngasih controller, ngasih tulang supaya nanti animator gerakinnya si tulang itu. Gitu. Jadi perlu banget. Ini udah pembelajaran sendiri ya, modeling, rigging itu pembelajaran panjang sendiri gitu. Karena tidak bisa sembarangan modeling, tidak bisa sembarangan ngerigging gitu. Karena harus anatomi, poligonnya harus benar, flow-nya harus benar gitu.
Selanjutnya ada layout, 3D layout gitu ya. Layout ini dia menggunakan acuannya adalah animatic dan storyboard, script gitu ya. Dia mengatur posisi karakter lalu kamera dan angle-nya tuh disesuaikan supaya sama dengan storyboard atau yang klien mau gitu ya. Selanjutnya ada animasi ini dibagi dua ya, ada 2D lalu ada 3D gitu. Ada 3D ya. Selanjutnya ada ya ini 3D, lalu ada lighting, render, compositing. Jadi boleh back lagi yang di 3D. Kalau 3D ini kelihatannya gambarnya tuh ini tampilan POV ya, point of view-nya animator gitu ya. Warnanya nggak terlalu bagus gitu, tapi ketika udah sampai TV kok bagus gitu ya. Itu adalah pekerjaan dari lighting, render, compositing gitu. Dia adjust color grading ya, color grading supaya moodnya sesuai dengan yang kondisi yang ada, kalau malam kayak gimana, kalau siang kayak gimana, bahkan style dari film itu sendiri gitu. Di nextnya habis lighting render ya, ini lighting render. Nextnya lalu ada visual effect gitu ya. Kalau Buddha ini cukup banyak visual effect-nya, kita juga kerjain ya kalau nggak salah, karena dia sering berubah, jadi karakternya tuh karakter anak-anak yang berubah jadi pahlawan gitu deh. Nah selanjutnya ada editing ini yang udah dirender, disinkronisasi dengan audio. Dan kalau misalnya nih dari awal, dari layout beda satu frame, di editing akan bermasalah. Jadi bener-bener di awal jumlah frame-nya mesti fix gitu kan, audionya fix, nggak boleh misalnya gue animator nih, aduh kurang nih durasinya, jadi animasi gue jadi nggak pas gitu, nambah 3 frame, nggak bisa, nanti ketahuan gitu ya. Nah selanjutnya ini ada beberapa pekerjaan yang relate dengan produksi animasi ya, boleh diklik lagi. Jadi kan kita udah bahas nih ya, yang tiga kelompok ini, ternyata masih ada lagi nih embel-embel yang lainnya yang bisa jadi, ternyata timnya tuh lebih besar lagi. Boleh diklik. Kita ada dir, ada produser, ada executive producer, ada dubber, ada singer, scriptwriter, translator. Kita punya translator karena kebanyakan klien orang Korea ya, klien orang Korea, supaya nanti kalau ngasih revisi langsung ke bahasa Indonesia gitu. Technical director, production coordinator. Ya boleh diklik-klik aja, ada banyak ini. Jadi banyak banget gitu yang bisa join di studio animasi tuh, bisa ada banyak banget gitu. Lalu the next-nya ini ada career path ya, career path di animation production. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama animator atau modeler, production coordinator, storyboard artist, konsep artist gitu. Jadi dibuka aja semuanya Kak. Terima kasih. Jadi semuanya sama nih. Misalnya ada yang junior, middle, senior. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya biasanya ada lead. Kalau di animasi di show itu ada lead, assistant supervisor. Jadi ada lead, assistant supervisor, ada dir, ada technical dir gitu ya. Nanti di production coordinator ada levelnya sendiri, ada project manager, producer, bla bla segala macam gitu ya. Jadi ini nih yang tadi gue tanya, yang gue maksud adalah kalau orientasi lu adalah pengen punya titel gitu ya, titelnya sampai mana targetnya gitu. Ada teman gue lucu banget, dia jago gitu kan, tapi dia nggak mau jadi lead, jadi dia mentok di senior. Ayo dipromosiin jadi lead, mau nggak mau gitu ya, terserah, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Bahkan misalnya nih ada junior, middle, senior. Middle pun sama senior ada levelnya lagi gitu, mungkin level senior 1, senior 2, senior 3 gitu. Jadi tergantung dari studionya sendiri gitu. Nah selanjutnya nextnya lagi skill apa? Oh bukan ya, marketing. Oh ya, marketing.
ini ada lagi nih yang lainnya, ini bagiannya marketing gitu ya, untuk menyebarluaskan animasi gitu ya. Animasi. Mungkin bisa dilihat, screenshot, biar dibaca-baca lagi, the next-nya. Nah, ini penting banget. Skill apa sih yang diperlukan dalam industri animasi? Nggak hanya sebenarnya ada pembahasan kali ini, ada yang menjurus ke 3D animasi, ada yang general ya. Jadi kalau teman-teman nanti lulus bukan seorang 3D animator, itu masih bisa dipakai. Jadi mungkin bisa diperhatikan ya. The next-nya. Ya, jadi jenis animasi itu ternyata ada 5 ya. Ada tradisional, 2D, 3D, motion graphic, ada stop motion. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih mengkerucut adalah animasi 3D. Nah, kita mengkerucutkan lagi, the next-nya adalah 3D character animation gitu ya. Jadi 3D animasi ini lebih banyak lagi nih gitu kan. Tapi kita akan bahas 3D character animation. 3D character animation yang kayak gimana sih gitu. The next-nya kita akan lihat video. Kita akan play. 대장, 무슨 일입니까? I'll do it. Let's do it together, Leo. Stop it! You've snatched my treasure before. I won't let you take my dinner away. Then let's go. Come on. I can't take it anymore. I'm gonna go out in the shade. Bye, guys. I just made it so we can race our car safely. And my car is fixed. Miss Rosie, you're happiest whenever we smile, but I'm not sure. What about you now? Maybe who's happiest? Now, rock the house. I'll look at that. Super Jet Speed, how we need. I knew it. I'm so lucky. Kalau aku mau membuat istana pasir. Ya, jadi lebih kepada animasi 3D karakter ya. Kita akan bahas ke situ. Dan next-nya, itu proyek-proyek yang beberapa ya, SSE sudah kerjakan. Dan masih ada banyak lagi yang tidak ada di video sebenarnya. Nah, oke. Klik sekali. Kita fokus kepada 3D karakter animator ya. Di sini yang pertama adalah passion. Nah, kalau passion ini nggak harus semuanya, nggak harus 3D karakter animator ya, tapi untuk semuanya. Kita harus punya passion di mana pilihan kita yang jadi pilihan kita untuk the next-nya gitu. Karena dunia kerja itu banyak tantangan, banyak saingan gitu kan, banyak tekanan gitu ya. Apalagi sebenarnya nggak hanya kerja sendiri ya, maksudnya kerja sama orang bahkan atau mungkin nanti kedepannya mau bikin studio sendiri gitu ya. Pasti ada tekanan gitu, ada tekanan, kita harus improve segala macam inovasi supaya saingannya
kita nggak kalah sama saingan, kita harus punya passion nih untuk tetap bisa bertahan gitu ya. Contohnya gini teman-teman, jadi jadi awal kuliah itu emang masih sedikit ya animasi, dan banyak dari setiap kami waktu itu anggota satu angkatan itu basicnya gimana ya, belum ngerti sebenarnya. Jadi bahkan gue pun dulu maunya adalah menjadi dokter. Tiba-tiba lah kan nyemplung ke DKV gitu kan, hanya karena suka di depan komputer. Itu yang pertama, betah di depan komputer. Nah selanjutnya pas peminatan gitu ya, new media, sebutannya new media ya, desain grafisnya itu new media atau animasi, di situ kita pada galau nih. Waduh, animasi apalagi nih gitu kan. Akhirnya banyak masukan, akhirnya yaudah deh pilih animasi. Jeng ternyata bener-bener sedikit banget gitu. Dan kalau teman-teman tahu angkatan gue nih yang sampai sekarang bener-bener nih ya 3D animator kayaknya cuman gue gitu. Mungkin kalau yang lain ada yang storyboard gitu, ada gitu. Tapi ada juga yang lulus kuliah, dia belajar bahasa Mandarin akhirnya jadi guru gitu. Ada yang lulus kuliah lanjutin bisnisnya aja gitu. Bisnis sepatu lukis gitu ya. Jadi kayak yang aduh nih kalau kayak Uni gua doang nih yang animator gitu ya. Jadi ya nggak masalah gitu. Kalau passionnya di sana nggak masalah gitu. Jadi penting banget untuk kita punya passion di mana pilihan yang kita mau ambil gitu. Jadi teman-teman mulai dari sekarang nih udah mikirin nih, penting banget dari masa muda, dari masa sekolah kita udah mikirin nih passion gue apa ya gitu ya. Jadi teman-teman ayo dari sekarang udah pikirin, karena passion inilah yang membuat lo semangat lagi ketika contohnya kayak gue ya, retake klien berkali-kali, oh my god itu bikin bete banget gitu kan, karena filter dari dalam studionya itu sendiri udah banyak gitu ya, filter yang ngeceknya udah banyak, ditambah lagi yang klien pertama maunya A, tiba-tiba maunya B, nggak dari awal gitu ya, nggak dari storyboard. Nah tapi ketika gue punya passion di sini, artinya membuat gue bertahan gitu. Selanjutnya yang kedua ini ya, kalau di animasi ada 12 prinsip animasi, lalu ada anatomi. Kalau di 3D karakter animation itu nggak harus bisa gambar ya, yang 3D itu nggak harus bisa gambar, tapi kita harus belajar tentang anatomi tubuh. Anatomi tubuh nggak hanya manusia. Kalau misalnya karakternya hewan, kita harus pelajari nih anatominya dari si hewan. Contohnya kayak Spirit itu ya, Riding Free itu kan ada banyak kuda gitu ya. Pusing lah kan, gimana cara jalannya kuda gitu kan. Gimana kalau misalnya kuda itu dari duduk berdiri gitu, kita harus belajar. Nah kita harus pelajarin itu walaupun nggak bisa gambar ya, karena penting banget untuk pose, facial and lip sync gitu ya. Facial gitu ya, gimana senyum kuda, kalau senyum gimana coba kan, ayo bayangin kuda senyumnya gimana. Nah, kayak Kamada. Kenapa Kamada yang senyum? Kan dibilangnya kuda. Oke, siap, makasih Kamada. Buat referensi kudanya, gitu ya. Ketika ngomong, gitu ya, misalnya, seperti apa? Anak-anak, gitu ya. Anak-anak sama orang dewasa, kalau ngomong gimana? Bahkan ya, umurnya sama, tapi beda negara, itu cara ngomongnya beda, gitu. Itu ngaruh lagi ke lip sync, ngaruh lagi ke facial. Dan nanti, balik lagi maunya klien sih seperti apa. Nah referensi ini penting banget untuk kita terus cari referensi. Ini nggak hanya cuma 3D animasi ya, semuanya butuh banget referensi, karena dulu dosen gue ngajarin gini, sebenarnya udah nggak ada lagi yang namanya kita meng-create hal yang baru, kita hanya menggabungkan yang sudah ada. Hal yang baru itu tercipta ketika ada bahasa gitu ya. Setelah itu semuanya itu bukan hal yang baru, itu udah ada, cuman kita jadi kayak mungkin ngambil dari yang A sedikit, B sedikit, digabungin jadi C, sepertinya baru padahal enggak, itu hanya penggabungan dari yang udah ada gitu. Dan istilahnya gini, kalau lu nggak mau cari referensi, lu adalah orang yang sombong gitu. Itu masih inget banget itu perkataan dosennya, kalau lu nggak suka nyari referensi untuk sebelum lu mengerjakan sesuatu gitu ya, lu adalah orang yang sombong gitu.
Dan benar banget teman-teman, pikiran kita terbatas gitu. Kita pakai referensi supaya apa? Supaya pekerjaan kita itu relate gitu ya. Kayak kayak contohnya kuda tadi gitu kan. Relate gitu, nggak hanya oke lah kartun Kak gitu kan. Ya, masih bagus ditonton. Mungkin pas lagi ke toilet anak-anaknya gitu kan. Terus anak kecil lagi ngerti apa sama kuda gitu. Tapi kita mau profesional gitu ya. Kita harus relate dengan yang ada, yang sebenarnya gitu, dan kita harus belajar dari referensi, kita perbanyak referensi gitu. Nah, tadi kan sebelum masuk animasi, divisi animasi itu ada layout. Nah, animator itu harus bisa bagian sinematografi. Misalnya nih, misalnya ada layout, gue dapet nih satu shot, adegannya seperti ini ya. Gimana sih? Seperti ini ya. Ada karakter di tengah-tengah. Nah, gue mau nganimet, gue gerakin, terus tiba-tiba gue gerak, salah, keluar frame, gitu kan, itu pasti akan kena retake. Kenapa? Karena kan kita sinematografi ya, tahu ya ada save frame gitu ya. Kalau adegannya di dalam frame, ya lu nganimet ya di dalam frame aja, gitu. Jangan sampai, kan ekspresinya kaget, seneng gitu kan, ya udah gue buat seneng sampai akhirnya keluar dari kaidah sinematografi gitu ya. Jadi penting banget untuk seorang 3D animasi tuh tahu bagian layout. Dan bahkan banyak banget nih, misalnya nih sering kejadian adalah gini, kita mau kerjain nih, klien maunya ganti kamera angle gitu kan, ganti angle, daripada perpanjang waktu, animatornya ya yang benerin gitu kan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak mau improve, nggak mau itu kan kerjanya layout gitu kan, ya lu penilaian lu akan jelek lah gitu kan. Dan selanjutnya pernah juga misalnya nih, efek dibenerin lah, animator juga yang ngerjain gitu kan. Bahkan pernah ada sampai udah masuk editing gitu kan, gue dipanggil gitu kan, situ gue marah-marah, ya editornya nggak bisa apa gitu kan. Jadi kayak yang aduh, kenapa harus animator gitu kan, padahal sebenarnya punya job desk-nya masing-masing yang kita ya. Jadi tapi yang paling sering adalah sinematografi gitu ya, karena kita kadang suka tweak dikit di kamera. Jadi kita supaya tidak keluar dari kaedah sinematografi, lebih baik adalah kita punya sedikit pemahaman. Nah, mungkin buat yang lain juga seperti itu. Jadi mungkin misalnya nih, fotografi gitu ya, misalnya fotografi. Ya, bolehlah sedikit-sedikit tahu yang lain, misalnya teori warna gitu kan. Nggak hanya sekedar moto, nggak hanya sekedar komposisi gitu kan, tapi bicara juga mungkin warna atau enggak videografi gitu kan. Walaupun seorang fotografer, bisalah sedikit videografi gitu kan, siapa tahu buat bikin portonya gitu kan dalam bentuk video kayak gitu. Jadi bisa nih punya sedikit keahlian yang dari step sebelumnya atau setelahnya gitu. Nah, the next-nya ini penting banget teman-teman. Ini diambil dari beberapa, itu adalah penilaian yang dari SSE ya, sebutannya ya, Studio Show Entertainment, SSE. Ya. Biasanya kita ada penilaian, kita ada evaluasi. Nah, dan ini penting banget untuk teman-teman pegang ya, mungkin teman-teman bisa screenshot. Ini semua nggak cuma di animasi ya, tapi semuanya ini penting banget. Yang pertama adalah komunikasi. Kita bicara tentang tim, kita perlu punya skill komunikasi. Komunikasi itu skill ya, nggak hanya sekedar ngobrol gitu, enggak, tapi ada skillnya. Gimana cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih muda, tapi level jabatannya lebih tinggi. Bayangin, dia lebih muda, tapi dia atasan lo, gitu. Kita harus punya skill komunikasi, kita harus punya cara bagaimana, misalnya nih, kalau kamu udah level yang tinggi, gitu, kamu mau jadi bos atau mau jadi pemimpin, itu adalah dua hal yang berbeda.
gitu. Pemimpin adalah orang yang pintar dalam berkomunikasi, gimana dia merebut hati para anak-anak yang di bawahnya, sehingga anak-anak di bawahnya itu manut gitu, mau ikut bukan karena terpaksa, tapi karena gue mau gitu kan, gue mau belajar dari lu gitu. Yang kedua adalah kerjasama tim dan kepemimpinan ya, seperti yang tadi gue bilang, problem solving, ini penting banget, kita harus belajar juga karena kita menggunakan banyak tools ya, ada komputer, ada software, terus bagian distribusi ya, misalnya mau tayangin foto kalian gitu kan ke misalnya ke YouTube gitu kan kita harus bisa gitu. Nah pernah jadi teknis banget gitu ya. Ada satu orang yang dibayar mahal untuk misalnya bikin tools di software gitu. Jadi kita mempermudah animator. Tapi kalau misalnya ada problem, waduh kenapa nih kok hasil output videonya ukurannya beda gitu kan, ukurannya beda. Kalau kita misalnya mau ke ke orang itu gitu kan akan lama gitu. Jadi kalau bisa kita bisa menyelesaikan diri sendiri dan hit kepada deadline gitu. Jadi kita nggak molor gitu ya. Harus penting banget problem solving ini akan dinilai inisiatif dan inovasi gitu ya, inisiatif karena animasi misalnya nih, oke, kita berpatok sama cerita yang udah ada gitu. Misalnya nih, adegannya adalah gue ngomong udah segini aja medium shot gitu kan. Udah ngomong gini aja. Nah, gue harus inisiatif misalnya, gue ngomongnya mesti ya mungkin pakai tangan gitu kan. Nggak masalah gitu. Dan inovasi misalnya ngomong terus jadi ada perbedaan ketika ngomong biasa aja sama yang berekspresif kayak gitu. Jadi lebih banyak inisiatif dan inovasi. Lalu ini penting banget manajemen waktu yang baik gitu ya. Ketika kita mencari referensi, biasanya kita jadi kayak yang terus cari-cari sih sebenarnya gitu. Kalau gue ya lebih suka ya, menarik nih cari gitu kan, telusur YouTube gitu kan. Akhirnya lupa kalau deadline-nya tuh nggak berubah gitu ya. Jadi penting banget teman-teman untuk manajemen waktu supaya teman-teman punya waktu tidur yang cukup gitu ya. Tapi pekerjaan tidak terlantar ya. Lalu ada update teknologi seperti yang awal banget gue bilang, kita cuma perbedaan startnya aja, tapi kita sama-sama belajar nih update teknologi. Lalu ada disiplin kerja, ada keterbukaan dan pengembangan diri ya. Jadi keterbukaan, misalnya lu kurangnya apa gitu. Kalau misalnya lu kurang, mungkin bisa belajar dari senior, ya mentor untuk yang gue mau mengembangkan diri. Dulu beberapa tahun yang lalu, ngubungin senior gitu ya, senior di kantor pertama setelah lulus gitu ya. Kak ajarin dong gitu kan. Terus untungnya dia mau gitu kan, yaudah kamu kerjain, nanti kirim, nanti gue cek gitu kan. Akhirnya ya udah gue kerjain, kirim, cek gitu kan. Dari situ gue belajar gitu, karena kita terus punya harus mengupgrade diri lah. Nah selanjutnya nih, penting banget untuk evaluasi ya, evaluasi seperti yang tadi, kekuatan dan kelemahan, area yang perlu kita perbaiki gitu ya, latihan dan pengembangan. Ini penting banget. Gini, ada satu kisah gini ya. Ini gue sampai jam berapa ya? Gue orangnya suka ngomong nih, jadi takutnya kelamaan. Tolong boleh sampai jam berapa? Lanjut. Kenapa? Lanjut sampai jam 12 deh kira-kira. Gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ada sesi tanya jawab ya. Jadi oke, iya. 10 menit lagi ya. Jadi gini teman-teman, ada kisah gini. Gue dihubungin sama orang yang dulunya senior gue di tempat magang. It's mean itu udah 10 tahun yang lalu kan. Dihubungin gue. Dia nanya seseorang gitu kan, lu pernah sekantor kan sama si A? Iya, kenapa mas? Gitu kan. Gimana karakternya? Dia menanyakan hal itu gitu kan. Aduh kan bingung ya, apalagi cewek kan. Kalau udah ditanya kayak gitu kan pengennya agak ngegibah julid gitu ya kan. Seru banget. Cuman gue tahan lah kan. Akhirnya gue mencoba untuk netral ya. Kalau menurut pandangan gue dia seperti ini sih mas gitu kan. Pantas. Jadi penilaiannya cukup negatif lah. Dari attitude ya. Dari attitude tuh cukup negatif.
Dan dia cuma bilang, oh pantas gitu. Oh kenapa mas? Kan gue nggak tahu ya. Oh dia di situ gitu kan. Jadi dia satu kantor dengan orang ini gitu ya. Jadi teman-teman dunia industri tuh orangnya masih sedikit, walaupun hitungannya ratusan ya, tapi itu hitungannya sedikit dan lu tuh bisa ketahuan gitu. Jadi pernah lah gue di tempat magang, terus udah lulus kunjungan gitu ya. Ternyata orang pas gue kunjungan itu, orangnya itu satu kantor sekarang di SSE, dan dia ngomong ke gue, gue dulu ngeliat lu kali, itu udah 10 tahun yang lalu gitu kan. Oh lu ngeliat gue gitu, oh ya ampun terkenalnya gue gitu kan. Ya, jadi saking sedikit ya, hitungannya masih sedikit lah. Jadi attitude kita tuh masih terlihat banget dan itu juga penting, sangat-sangat penting karena percuma skill kalau attitude lu buruk gitu ya. Bahkan pernah nih ada ngobrol sama, jadi ada acara, gue makan nih awalnya di meja sendiri, datanglah kan petinggi 1, petinggi 2 gitu kan. Mereka ngobrol, kita bertiga, dia ngobrolin satu orang gitu kan, yang menurut gue skillnya bagus, tapi yang diobrolin adalah attitude gitu kan. Attitude yang suka berbohong, attitude sih yang banyak banget alasannya gitu kan, padahal skillnya bagus. Dan statement petinggi 1 bilang gini, percuma skill bagus kalau attitude-nya jelek gitu. Jadi teman-teman, ini adalah satu kesatuan ya, kita harus punya skill misalnya fotografi, desain grafis, tapi kita juga harus punya attitude yang baik gitu. Karena itu yang membuat kita, itu adalah branding ya, nanti akan ada branding kita di mata banyak orang gitu. Nah, selanjutnya, ayo teman-teman nanti bisa siapin pertanyaannya, kita ada sesi tanya jawab. Oke. Ini video random yang gue buat sendiri. Ini kondisi SSE sebelum pandemi.
Oke ya, jadi eh, sebenarnya pas bikin videonya lagi baper aja, lagi kangen sama temen-temen gitu ya, dan ngeliat handphone ada banyak random video gitu ya, random video akhirnya di compile, dan mereka adalah orang-orang hebat sih. Kenapa? Karena mereka, teman-teman nggak tahu kan mereka siapa, karena nggak terkenal kayaknya sih. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengerjakan proyek-proyek besar sih. Gitu. Mereka orang-orang yang mengerjakan proyek-proyek yang mungkin keponakan atau kalian atau adik kalian tonton sebenarnya. Gitu ya. Jadi mereka adalah animator-animator yang sebenarnya kualitasnya tuh ya kualitas proyek dunia gitu, proyek yang mungkin keren banget nih gitu kan, dari DreamWorks gitu ya, dari Samji gitu. Terus ya itu mereka gitu, dan sepertinya mirisnya adalah tidak banyak orang yang tahu gitu ya. Selanjutnya next slide. Ya, jadi Indonesia memiliki banyak sekali animator. Menurut gue banyak ya, karena mungkin, tapi kalau dibandingin sama profesi yang lain ya belum seberapa sih. Cuman kalau menurut gue itu banyak banget gitu ya, dan peluang karir di dunia animasi tidaklah suram. Ya penting banget. Setahu gue tuh dulu tuh gue rajin banget ikut namanya Hello Fest. Kayaknya Hello Motion ya yang ngerjainnya. Hello Fest masih di Balai Kartini gitu ya. Beberapa kali, kayaknya setahun sekali ya. Beberapa kali di Balai Kartini, pernah juga di Senayan waktu itu ya, di Senayan, dan itu jadi suatu acara yang gue harus ikut gitu. Acara Hello Fest tahun berapa lah itulah ya. Gue harus ikut, dan bahkan ada temen bukan animasi, bukan satu kampus gitu ya, sering nanya gitu. Pernah gue ajak, terus nanya, "Kak, ikut dong ke Hello Fest lagi gitu, kapan ada lagi?" gitu. Nah itu keren banget sih acara itu, karena itu mengumpulkan banyak kreator ya, luar biasa banget. Dan ini penting banget untuk kita punya komunitas atau koneksi pertemanan di dunia animasi gitu ya, di dunia kreatif. Kalau dulu tuh ada forum CGI forum gitu ya. Dari situ gue ketemu, ternyata ada banyak studio yang bisa gue apply waktu itu. Sekarang kayaknya udah nggak ada sih forum itu ya. Grup-grup di Facebook gitu ya. Dulu tuh belum ada Instagram. Grup-grup di Facebook gitu. Punya komunitas itu, karena dari situ akan ada sharing ilmu, ada sharing, kantor gue butuh karyawan baru nih, kantor gue nyari orang nih gitu. Bahkan di SSE ini terbangun 2018 ya. 2018 gue join dari awal. Dari apa? Dari dihubungin waktu itu kan sama Kak Dewi Rosma gitu kan. Pas banget gue lagi mau cari tempat kerja yang baru. Kenapa? Karena kantor yang lama tuh jadi lebih fokus ke 2D. Dia punya studio di luar dan pengen yang 3D-nya tuh pengen fokus yang di studio di luar gitu kan. Terus gue terus ngapain gitu kan. Dikasih sih kerjaan tapi kayak yang bukan passion gitu kan. Akhirnya oke lah, fine, ini udah saatnya gue keluar gitu, karena tidak sesuai dengan passion. Akhirnya pas banget waktu itu dihubungin, mau join nggak? Nih ada bangun nih gitu kan, studio baru namanya Show gitu kan. Wah, pas banget gitu. Akhirnya gue apply. Ya udah dari awal bener-bener, ya ampun, perkenalan masih yang lesehan di kantor lama di Palmera. Jadi bener-bener yang, karena apa? Karena gue punya relasi gitu, bahkan gini teman-teman, dari awal gue belum lulus kuliah, gue udah freelance gitu. Sampai sekarang ada freelance. Dapatnya dari mana? Dari teman gitu. Pernah nggak disuruh kayak ikut web yang jasa freelance? Gue pernah sih buat, cuman nggak tahu aja, nggak tertarik karena takut gitu, nggak tahu deh. Kayak lebih enak kalau dapetnya dari temen gitu. Dan selama ini gue freelance ya kayak mau nggak gitu kan, tawaran, bahkan nggak hanya yang gue terima gitu ya, yang gue tolak pun juga ada gitu. Jadi teman-teman penting banget untuk punya relasi yang baik gitu ya dengan orang-orang yang mungkin di kantor pertama, di kantor kedua, atau dari
sekolah Hello Motion, dari dari guru-gurunya gitu kan, dari komunitas gitu. Siapa tahu nanti ada opportunity yang teman-teman pas butuh banget gitu ya. Lalu bentuk personal branding dari skill dan attitude ya, dari skill dan attitude penting banget untuk menjaga image kita gitu ya. Kalau dibilang tawaran ada nggak dari luar gitu ya, ada banyak gitu ya, dan di situ gue kayak yang waduh ini orang-orang pada susah nyari kerja gitu, tapi gue dapet tawaran, tapi gue harus gimana gitu kan, harus berpikir juga gitu, passion gue di mana, panggilan gue di mana, dan akhirnya itulah yang terjadi. Jadi ketika teman-teman punya personal branding yang baik gitu ya, orang tuh pada nyari kita gitu. Dulu tuh ada sempat pemikiran gini, gue mau kerja sampai tidak mencari, gue maunya ditawarin gitu. Tapi sekarang gue enggak lah, gue yang menentukan gitu kan, gue mau menentukan. Jadi sekalipun ada yang nawarin gitu kan, gue mau menentukan iya atau tidak gitu. Terus upgrade diri sendiri ya, karena kita berkembang, teknologi berkembang, segala macam berkembang gitu ya. Terus percaya diri dan bangga dengan skill yang dimiliki gitu ya. Kalau kita berfokus sama karya orang lain, kita tuh akan minder, kita akan insecure gitu ya. Biarkan karya orang lain itu jadi inspirasi ya, jadi referensi, dan ketika kita mengerjakan sesuatu karya gitu ya, kita harus bangga gitu, kita harus bangga dan percaya diri, dan ketika kita percaya diri, orang lain tuh jadi ikut bangga gitu, jadi ada kisah gini, jadi saya ada komunitas gitu ya, waktu itu mau rapat, karena nunggu teman satu lagi belum join. Jadi waktu itu pas sama meeting tuh sambil kerja gitu kan. Akhirnya temen gue satu lagi tuh punya anak kecil gitu ya, sekitar umur 3 tahun 4 tahun lah gitu kan. Terus temen gue ini nggak tahu dunia animasi. Akhirnya mau gue tunjukin kan, mau lihat nggak kerjaan gue kayak gimana, gue gituin kan. Akhirnya share screen. Ternyata yang gue kerjakan itu anaknya nonton gitu kan. Onti itu karakter ini gitu kan. Karakter ini, iya dong, ini Onti yang ngerjain, emang kira siapa gitu kan. Jadi dia bangga gitu kan. Bahkan next meetingnya Onti lihat lagi gitu. Jadi ketika gue melihatnya gini, ketika kita bangga dengan apa yang kita kerjakan gitu ya, orang lain itu ikut bangga gitu. Bagus, jelek itu relatif ya, yang penting lu bangga aja dulu gitu. Dan sekali lagi kita harus terus upgrade gitu ya. Mungkin dari awal, kalau misalnya gue lihat nih animasi gue pas zaman masih magang gitu ya, aduh malu banget gitu kan. Dulu temen ada yang bilang, itu si Eli tuh dulu tuh kan kerjanya di situ tuh yang ngerjain project itu, aduh please jangan dibahas, malu banget gitu kan. Tapi sampai kesini enggak lah, gue nggak malu gitu kan. Itu ya, jadi bangga dengan apa yang udah teman-teman ada sekarang gitu, tapi terus upgrade diri biar misalnya nggak upgrade diri tanpa insecure ya, itu beda banget lah. Upgrade diri dengan passion. Nah, the next-nya yang terakhir, yang terakhir banyak ya, panjang ya, kayak. Nah, Hello Motion Hack School ini pilihan yang terbaik sih menurut gue ya, karena coba interaktif lagi ya, tulis di kolom chat everyone ya, tugas-tugas di Hello Motion School tuh banyak apa sedikit sih? Coba. Tugas-tugasnya banyak atau sedikit? Ayo, everyone ya, jangan private. Ada yang masih private, ayo coba everyone. Banyaknya, pakai caps lock. Kalau pakai caps lock tuh enak loh, emosinya dapet ya. Jangan diajarin dong. Banyak tugas tapi pakai love in between. Banyak susah. Banyak. Dibanding sekolah lain sih lebih sedikit. Banyak ada yang pakai spasi, BANW. Ya, oke, siap. Di sini gue cuma mau bilang nggak apa-apa gitu. Itu melatih mental sih sebenarnya.
melatih mental karena dunia kerja tuh lebih rumit lagi, pressure-nya tuh lebih besar lagi. Tapi di sini kita melatih mental gitu ya, melatih yang ada tuh cerminan dunia kerja gitu ya. Maksimalin dari pas masih sekolah nih, mungkin banyak gitu ya, tapi teman-teman kalau bisa ngerjainnya tuh nggak yang penting jadi, nggak gitu ya. Tapi apa nih yang bisa gue improvein dari tugas sekolah ini gitu ya, maksimalin gitu. Banyak dan sering. Apa tuh? Procrastinate tuh artinya apa tuh? Banyak rata-rata kerja kelompok. Iya, banyak kerja kelompok karena emang kita nanti dunia kerja itu kita tim dan kita harus belajar gimana bagi tugas, bagaimana gue lebih kesini ya ngerjainnya, skillnya nanti kamu bagusnya di sebagian ini gitu. Itu penting banget. Oh, sering menunda-nunda, ini benar banget. Ini ada dunia kreatif identik dengan mood ya. Kadang kalau moodnya udah rusak gitu kan, sudah deadline, sudahlah biarkan saja gitu. Dan kadang kita stres sendiri dengan mencari gimana moodnya tuh bagus gitu ya. Tapi dari sini kita belajar gitu. Dari mulai kita sekolah tuh kita belajar gitu ya. Dulu tuh bokap gue nggak suka kalau ngelihat kita tuh tidur pagi gitu. Pas di kuliah gue kena marah dong. Jadi gue lagi modeling, kamar gue kebuka kan, dimarahin deh, udah pagi deh tidur gitu kan, jangan main game, dibilang jangan main game dong. Mungkin gambarnya karena lucu kali ya. Apaan sih orang lagi ngerjain tugas gitu ya. Terus kalau misalnya nih, kalau kuliah pagi gitu ya, tidur pagi. Biasanya gue dulu tuh tidur di ruang tamu. Kenapa? Biar kalau bapak bangun atau yang lainnya bangun gitu ya pagi, gue kebangun gitu. Tapi dimarahin karena bapak nggak suka nih kalau misalnya anaknya tuh tidur di ruang tamu, tidur harus di kamar gitu kan. Dimarahin gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi ya itu pembelajaran gue untuk gimana gue memanage waktu gitu kan. Gue perlu bangun pagi, ya gue harus cari cara nih gimana supaya bangun pagi gitu. Nah, dari situ nih, dari teman-teman ketika dilatih nih, dari sekarang nih, dilatih mencari mood gitu ya. Gimana, deadline-nya nih seminggu nih tugas. Gimana gue bagi waktu gitu kan. Dari main sama ngerjain tugas. Dan kita dilatih untuk cepat berpikir ya. Oh, deadline-nya seminggu, kerjaannya seperti ini. Gue harus bagi-baginya tuh gimana? Oh, hari pertama gue kerjain sampai B, hari kedua gue kerjain sampai Z gitu ya. Jadi kita belajar improve di sini gitu. Jadi teman-teman semangat buat tugas-tugasnya. Ini emang menunda-nunda itu penyakit sebenarnya. Penyakit. Gak hanya teman-teman gitu ya sampai udah nanti kerja juga sering terjadi, tapi disitulah kita melatih diri kita untuk nanti akan semakin udah lebih dewasa akan yang gue punya keluarga nih, gue harus punya waktu buat keluarga, gue harus menyelesaikan tugas gue dengan cepat gitu. Di situ akan dilatih gimana supaya cepat tanpa mengurangi kualitas gitu ya. Jadi itu aja sharing yang mau gue bagikan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan tentang dunia kerja gimana di dunia kreatif khususnya animasi, boleh tanya nanti di sesi pertanyaan. Dan gue cuma mau bilang selamat datang di dunia animasi, selamat datang di dunia kreatif di mana kita tuh sebenarnya ada di dunia yang sedang berkembang. Jadi nggak perlu takut ke depannya nggak dapat kerjaan karena sekarang semua serba digital gitu. Dan kita tuh skill kita tuh dibutuhin banget. Jadi terus upgrade diri supaya apa? Supaya lu dicari gitu. Gue butuh lu gitu. Gue tahu lu skill lu di sini. Gue butuh lu. Dan penting banget untuk pamer. Gak apa-apa teman-teman, pamer karya. Alay-alay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi orang lain akan lihat gitu ya, oh skill dia di sini gitu. Skill dia fotografinya bagus gitu kan, desain grafisnya bagus. Lo akan dicari. Bahkan ya, gue yang 3D animasi gitu ya, dicari untuk project yang bukan ke animasi gitu ya. Maaf banget ya. Akhirnya maaf banget ya ditolak ya karena bukan fashion gitu. Itu aja yang mau disampaikan. Saya serahkan lagi buat Kak Mada. Terima kasih teman-teman. Oke, nah teman-teman tadi sudah dijelaskan tuh ya sama Kak Eli. Boleh di next sebelumnya nggak Kak? Ya udah.
Nah, tadi udah dijelasin semua materi sama Kylie dan sudah diceritain juga tuh masalah-masalah apa sih yang bakalan timbul ketika udah terjun di dunia animasi. Karena yang paling pentingnya itu attitude ya, tadi juga udah dijelaskan kenapa lebih penting attitude. Dan di sini aku pengen buka question. Tapi sebelum itu teman-teman, aku juga pengen promosiin nih social media Show Entertainment dan Show Academy. Nah, untuk sesi kita kali ini, boleh nanti teman-teman bikin Insta Story, IG Story gitu, nanti boleh tag di Show Academy ya teman-teman. Randomly boleh, semuanya juga boleh di tag, tapi nggak apa-apa, untuk saat ini kalian bisa tag di Show @Show Academy di Instagram, nanti kita repost satu-satu teman-teman, kayak gitu ya. Oke, sekarang saatnya aku buka question nih. Buat teman-teman yang ingin bertanya, apapun itu, bisa banget langsung, kalau misalkan teman-teman gak malu nih, bisa nih nyalain mic-nya aja atau sebut namanya, hai kak, gue misalkan siapa, siapa tuh, Kasatria gitu misalkan atau siapa. Nanti langsung sebutin aja pertanyaannya apa, nanti bisa langsung dijawab sama Kylie gitu. Boleh kalau misalkan teman-teman malu, boleh juga taruh di question box gitu. Ini kesempatan kalian ya untuk bertanya ya. Misalkan ada hal apa lagi nih yang kalian belum tahu. Atau kayaknya tadi masih kurang deh Kak. Atau kayaknya gue punya pertanyaan deh Kak. Tolong jawab dong Kak. Atau misalkan seputar di dunia animasi gitu-gitu. Boleh langsung ditanyain aja. Aku buka sesi pertanyaan. Ini udah ada pertanyaan dari question box dari Kak Dila. Kak, lebih bagus menjadi freelancer animator atau bagus kerjakan di studio? Pertanyaan bagus untuk Dila ya. Jadi gini, kalau freelance itu minusnya kalau menurut gue adalah pembayarannya tuh nggak tahu kita kapan misalnya gitu. Ini pengalaman gue ya. Jadi itu gini, sedikit sharing. Kalau dunia kerja selama ini gue kerja di kantor ya, beberapa studio, tidak pernah mengerjakan proyek lokal. Jadi proyeknya tuh luar semua, gitu ya. Dan freelance itu proyek lokal. Jadi kalau teman-teman mungkin ada lihat nonton kartun lokal, mungkin itu gue yang kerjain gitu ya. Semua freelance gue dari lokal gitu. Dan pencairan dananya tuh kadang di luar dari perjanjian, gitu. Jadi kalau kamu misalnya siap nih secara finansial, siap pembayarannya telat, nggak masalah. Gitu. Itu yang jadi concern pertama sih ketika dalam pemilihan ya, mau freelance atau mau jadi karyawan di sebuah studio gitu. Karena kalau freelance kan enak ya, ngatur sendiri gitu kan, terus nggak perlu, aduh gue belum absen nih, nggak perlu absen, aduh tolong gue belum absen. Maaf guys, jadi kayak nggak perlu absen. Kalau misalnya masuk kantor nggak perlu bangun pagi gitu kan, maaf guys, absen dulu nih gue. Oke. Bentar ya guys, aku juga. Gitu, jadi plus minusnya ada. Cuman kalau menurut gue, kalau di freelance sama karyawan kantor, itu lebih ke pembayaran sih. Kalau misalnya bicara tentang project sebenarnya sama aja. Gitu. Kamu bisa dapetin kok project dari luar, bisa. Gitu. Cuman waktu itu gue pernah nolak karena yang, aduh, nggak usah, takutnya revisinya tuh macem-macem gitu. Kenapa gue milih lokal? Karena biasanya nggak terlalu gimana-gimana revisinya gitu. Dan ada teman gue yang ngurusin. Gitu sih, jadi bagus mana enggak itu tergantung dari setiap kita, siap apa enggak masalah pembayaran gitu. Dan kalau misalnya nih plusnya, mungkin gue bisa bilang kalau kantoran tuh mungkin punya senior yang bisa ditanya. Mau nggak mau harus jawab gitu. Mau nggak mau harus jawab, mau dirusuhin gitu kan, weekend gitu kan, malam-malam gitu harus mau dirusuhin. Kalau freelance tuh kayak berdiri sendiri sih, gitu. Ya itu aja sih kalau dari gue. Semoga terjawab ya Kak Dila. Tadi jawabannya Kak juga udah bagus banget, udah detail banget. Nah pertanyaan selanjutnya nih dari M. Rumi. Banyak yang mengatakan bahwa animasi itu susah, lingkungannya kompetitif dan banyak persaingan. Mendengar kata-kata seperti itu, tampaknya bikin patah semangat untuk melanjutkan animasi. Apakah kata-kata itu benar? Dan bagaimana cara kita mendapatkan motivasi untuk terus menjalankan animasi?
Ini yang terjadi ketika gue mau masuk dunia kerja ya, bukan magang ya, kalau magang kan masih kuliah ya. Ketika masuk dunia kerja, pas dosen tadi itu ya, kamu orientasinya mana, pengalaman apa karir gitu. Di situ gue milih pengalaman, dan di situ gue insecure karena gue harus apply ke studio di mana itu lagi booming-boomingnya di tahun 2012, mungkin teman-teman ada yang tahu. Saat itu dia mau launching animasi yang pertama kali, animasi 3D masuk bioskop di Indonesia, gitu kan. Insecure abis-abisan, gila, gue yakin masuk apa enggak, gitu ya. Tapi di situ gue memberanikan diri untuk yang gue apply, gitu. Pas masuk, ternyata tidak seseram yang dibayangkan sih. Kenapa? Karena gini, senior di sana gitu ya. Bahkan ini juga terjadi di studio-studio yang udah gue datengin, bahkan di SSE nih, di SSE seniornya tuh nggak sombong gitu, tidak gini. Oke, ya lu bisa lah gitu kan, lu udah pengalaman kan, lu lulus dari kampus yang bagus, lu lulus dari sekolah yang bagus kan, ya lu kerjaan sendiri. Nggak ada yang kayak gitu guys, gitu. Jadi kayak bener-bener friend banget. Jadi kayak bahkan bisa nggak manggil kakak atau mas atau mbak, bisa enggak gitu, padahal umurnya agak jauh gitu ya, karena saking kita friend banget gitu. Dan itu terjadi di dunia kreatif sih sebenarnya. Jadi ketika bilang kompetitif, sebenarnya enggak sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue enggak, karena balik lagi gini, lu merasa skill lu kurang, ya upgrade, udah gitu doang gitu. Yang maksudnya bukan yang gue kurang nih skill gue, udahlah dia yang paling bagus, udahlah gue nyerah, gue mundur deh, nggak gitu ya. Skill gue kurang, yaudah gue upgrade diri gitu ya. Jadi kalau dibilang lingkungan kompetitif sih enggak gitu ya. Tapi pernah nih dalam kondisi gini, jadi kan gue cukup deket sama beberapa orang yang tahu waktu itu ya, tahu siapa yang mau di-cut dan tidak. Jadi di dunia kreatif ini juga ada nih, kalau lu nggak bisa dibilangin misalnya, balik lagi nih, ada beberapa orang di-cut karena attitude gitu ya. Tapi pernah nih karena kondisi skill. Kenapa dia nggak dilanjutin gitu kan, kepo gitu kan. Gue cuma dibilang gini, ya lu lihat aja kerjaan dia. Nah, jadi selama ini tuh gue nggak pernah ngelihat kerjaan orang lain gitu. Jadi gue selalu yang gue kerjain, dapat revisi, harus yang dibagusin gini ya kerjaan gue. Jadi lebih fokus ke kerjaan gue sih gitu. Karena kenapa? Karena gue takut kerjaan teman lain tuh lebih bagus gitu kan. Ternyata penting banget untuk kita ngelihat punya orang lain gitu ya. Bukan untuk menjadi insecure, tapi untuk upgrade diri. Sampai kondisi gini, bagus punya dia, gimana ya caranya ya gitu. Jadi bukan yang bagus punya dia, ya udahlah, gue mau apa rempah-rempah, nggak gitu. Tapi bagus ya punya dia, gimana ya caranya gitu. Jadi punya mental yang seperti itu mental yang dibentuk ya, bukan mental bawaan orang, enggak, itu mental yang dibentuk gitu ya. Jadi untuk lihat karya orang lain, kalau bilang supaya nggak patah semangat, balik lagi itu sih passion ya. Jadi gini teman-teman, 3D animasi itu ada banyak. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat naga keluar dari danau ya. Itu 3D animasi loh naganya. Tapi gabungan sama live action gitu ya. Ada mungkin main game yang 3D gitu ya, PUBG, Mobile Legends itu 3D loh. 3D gitu ya. Sepanjang perjalanan karir gue pernah mencicipi yang namanya mengerjakan menggunakan mocap. Walaupun hasilnya nanti 3D animasi. Sampai gue kesel, udah manual aja, ngapain pakai mocap. Mocap ini ngeselin banget, kalau lu nggak bisa pakai mocap, jangan direkam pakai mocap dah. Gue mendingan manual aja gitu. Pernah ke dunia game, pernah mengerjakan animasi yang untuk orang dewasa, yang nggak dewasa banget lah, gitu kan. Sampai anak-anak. Dan sekarang gue punya prinsip ya, ini gue akan sedikit share, gue punya prinsip menjurus. Gue suka mengerjakan project yang untuk anak-anak preschool ya, anak-anak kecil gitu ya, anak-anak masih yang ya 3-4 tahun. Gak tau kenapa itu passion gue. Dan pernah ada tawaran gitu ya, freelance, mau kerjain gak? Jawaban gue cuma satu gini,
itu buat anak-anak bukan gitu. Kenapa? Karena gue udah punya, gue maunya di situ. Di game gue nggak mau. Di game gue nggak mau, udah punya pengalaman, gue nggak passion di situ gitu, karena terlalu banyak aturan sih sebenarnya, banyak aturan teknis gitu ya. Dan animasi misalnya 3D karakter gitu seperti yang tadi teman-teman tonton gitu ya, ada yang sebenarnya gue nggak suka gitu, karena buat anak-anak sekitarnya SMP nggak terlalu bangga gitu. Tapi yang gue banggain tuh adalah proyek-proyek yang buat anak-anak gitu. Jadi teman-teman akan ada satu saatnya nanti akan punya tahu nih passionnya kemana. Kalau misalnya fotografi, ada yang pemandangan, ada yang portrait gitu ya, atau landscape gitu kan. Balik lagi, apakah ada yang mau yang minimalis gitu ya, atau crowded gitu. Itu nanti akan menemukan sih. Dan itu penting banget untuk teman-teman menemukan. Kenapa? Karena balik lagi, passion itu yang membuat kita bertahan. Gitu. Pernah nggak gue kerja sambil nangis? Pernah, guys. Kenapa? Ini kok nggak kelar-kelar? Bukan revisi ya, nggak kelar-kelar, bener dah. Kenapa? Karena ini proyek anak-anak nih, proyek anak-anak. Waduh, rambutnya tuh mesti digerakin satu-satu kali ya. Beberapa tuh dibagi-bagi, jadi gue harus menggerakkan juga. Dia ada rok manual digerakin gitu kan, terus dia ada kuping mesti digerakin gitu. Jadi kayak oh my god, ini banyak banget yang mesti dikerjain dan nggak kelar-kelar gitu. Tapi karena gue passion ya udah, capek pasti capek, cuman kayak ya gue kerjakan gitu, walaupun yang ini nggak kelar-kelar ya ampun, gue sampai teriak-teriak gitu kan. Balik lagi itu ke passion sih, passion, temukan passion yang lebih spesifik lagi, dan itu butuh waktu ya. Jadi teman-teman kalau mungkin dari sekarang ya SMA, kerjakan aja sebanyak-banyaknya. Nanti teman-teman akan punya, gue maunya di situ aja gitu. Jadi kerjakan sebanyak mungkin gitu ya, banyak pengalaman, banyak pertemanan, koneksi, nanti akan menjurus deh, tahu gue maunya apa gitu. Dan di situ ketika lu profesional ya masalah gaji ya, masalah salary, nanti kalau udah tua tuh salary jadi permasalahan loh. Salary itu akan ngikut. Dan dulu prinsip gue tuh ini, gue nggak mau pindah kantor tapi gaji gue turun gitu ya. Jadi ada yang orang seperti itu, ada yang fokusnya ke project, dia studionya projectnya lebih bagus, gue mau ke sana, nggak apa-apa. Atau enggak, misalnya target gue studio di luar, nggak masalah gitu. Pernah waktu itu belum lama ada yang tanya, kakak gue tanya, Dek, lu pernah nggak sih kepikiran pengen kerja di Disney? Dia nanya gitu. Gue lagi kerja nih, jadi dia di kamar gue kan. Gue cuma bilang, nah ini kerjaan gue dari mana? Gitu. Jadi, pakai bahasa Inggris di sana. Jadi, buat apa gue ke luar negeri kalau kerjaan gue pun jadi dari luar negeri gitu. Jadi, setiap orang beda-beda. Jadi, lebih ke passion sih, untuk memotivasi yang kita kerjakan tuh lebih ke passion. Itu yang membuat kita bertahan. Kayak gitu, capek-capeknya ngerjain tugas gitu ya. Mungkin nanti tugasnya ada banyak nih, mungkin jenisnya beda-beda ya. Pasti nanti ada satu yang gue seneng banget nih ngerjain tugas yang ini gitu. Mungkin aja itu passion kamu gitu, bisa terus diasah aja kayak gitu. Gitu sih Kak Mada. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga untuk yang nanya nih, Kak Ruby bisa mengerti dengan jelas apa yang dijelaskan sama Kak Eli tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rayhan Resen. Kakak pakai software apa untuk modeling dan 3D animation? Kalau mana sih? Buat modeling ya. So far kalau dunia kerja gue fokus ke 3D animasi. Modeling tuh dulu pas zaman kuliah, karena kan diajarin ya modeling, video editing gitu ya, semuanya dipelajarin gitu kan, dari warna, ngecat gitu kan, gambar manual juga, nggak bisa gambar, gue nggak bisa gambar. Tapi waktu itu dosen gue bilang gini, nggak apa-apa nggak bisa gambar, yang penting lu harus dilatih gitu. Jadi walaupun misalnya nih kamu bisa gambar gitu ya, kalau nggak dilatih akan mentok di situ-situ aja, harus terus dilatih supaya lebih bagus gitu. Nah,
Kalau modeling tuh pas kuliah, freelance pas kuliah juga waktu itu modeling. Nah, selepas dari kuliah ada yang nanya kuliah di mana, waktu itu kuliah di BINUS. Jurusan DKV, peminatan animasi. Kalau sekarang udah ada jurusannya ya, animasi. Gini, selepas dari kuliah, nggak pernah megang modeling. Pernah waktu itu ada temen dari kedinasan bukan minta sih, maksudnya dia mau bikin project, bikinin modeling dong buat project ini. Dia jelasin panjang lebar kan, ujung-ujungnya nggak mau kerjain, nggak mau. Karena udah fokus nih, gue lepas dari kuliah 3D animasi, dan selama 3D animasi itu ada dua, itu 3D Max dan Maya. Gitu. Kebanyakan project-project luar tuh menggunakan Maya, mungkin karena udah terbiasa dari awal tuh Maya lebih enak daripada 3D Max gitu ya. Cuman waktu itu di kampus tuh diajarinnya 3D Max gitu. Selanjutnya tuh seringannya Maya gitu, belum pernah Blender. Pernah ditawarin freelance Blender, cuman gue tolak karena mesti belajar kan, sebenarnya interface-nya mirip kayak Maya gitu, cuma kan tetap aja berbeda ya, jadi gue mesti harus take time lagi untuk belajar lagi Blender, tapi nggak deh gitu. Tapi ada studio nih, studio di Indonesia itu pakai Blender, karena kan Blender itu gratis ya gitu. Cuman kan kita ini project dari SSE ini kan project dari luar, jadi kita menyesuaikan software yang klien mau, yang klien pakai. Bahkan nih ya Maya ada berapa versi nih, 2000 berapa nih, 2016 sampai 2020 kali ada gitu. Jadi karena project beda-beda gitu. Ya jadi pakai software Maya gitu. Oke. Ini juga tadi udah ada pertanyaan yang udah dijawab juga ya, dari kuliah di mana, jurusannya apa, terus tadi juga softwarenya udah dijawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Syahida Benazir. Dalam mencari atau mendapat pekerjaan, apakah berpengaruh dengan lulusan kita Kak S1 atau D3 atau D1? Pertanyaan bagus. Tidak pengaruh. Aduh, titel itu tidak pengaruh guys. Bahkan sampai gue bertahun-tahun kerja nih, gue nggak pernah lihat ijazah gue. Setelah 5 tahun gue lulus, gue nggak pernah lihat ijazah, karena sebelum wisuda, jadi lulus kan gue apply nih. Boleh spill nggak sih? Boleh. Oh, boleh ya. Jadi waktu itu gue langsung apply, belum wisuda, apply ke Infinite Batam, wisuda, habis itu wisuda kan, yaudah gue pulang. Sehari setelah gue wisuda, paginya itu gue langsung balik lagi ke Batam gitu. Jadi ijazah gue itu diambil sama temen gue yang kuliah di situ gitu kan. Gue nitip, tolong ambilin dong ijazah gue. Setelah pulang dari Batam, gue kerja di dunia game. Habis itu nggak pakai ijazah sama sekali. Sampai akhirnya setelah 5 tahun setelahnya itu pun kayak yang gini, oh ya kan gue punya ijazah ya gitu. Gue pengen lihat ijazah gue, nilai gue berapa ya, gue lupa deh IPK gue terakhir berapa gitu. Jadi lebih kepada skill sih. Kalau ijazah itu biasanya kalau kamu apply di kantor yang sudah besar banget yang HRD-nya tuh nggak tahu dunia animasi gitu. HRD-nya tuh lebih kepentingin dokumen kayak gitu. Itu biasanya ada sih studio yang besar, yang bukan studio besar sih, perusahaan besar yang punya studio gitu. Biasanya dia akan minta ijazah, cuman yang terjadi adalah teman-teman gue itu sedikit yang lulus kuliah gitu, sedikit. Jadi ada yang lulusan SMK, yang terkenal banget tuh dulu tuh SMK yang di Malang gitu ya, SMK berapa lah itu ya, SMK 4 apa ya, plus SMK 4 Malang. Ya, SMK 4 Malang gitu ya. Datang ke kantor pakai jaketnya, pakai alma maternya mereka. Wah, lu dari SMK ini ya, yang di Malang gitu ya. Jadi waktu itu emang banyak banget yang dari Malang, yang jebolan Malang dari SMK, dan karir mereka bagus gitu. Gue melihat karir mereka bagus gitu. Jadi bukan sekolah tuh tidak jadi patokan ya untuk di dunia animasi. Jadi masih bagus nih. Masih bagus, screeningnya tuh lebih kepada skill dan balik lagi ke attitude gitu ya guys. Jadi bentuk personal branding lo dikenal baik gitu, karena
untuk animasi tuh masih hitungan sedikit gitu ya. Karena kayak yang di grup nih, gue punya beberapa grup itu udah isinya grup tuh udah yang orang-orang beda-beda studio gitu ya, beda-beda studio. Nanti bisa tanya, si ini bisa ngobrolnya tuh kayak, si ini masuk studio ini loh, gitu. Si ini masuk SSE loh, gitu kan. Jadi kayak udah sama-sama kenal. Bahkan kayak Mbak Ajeng tuh dulu ketemu di Batam, gitu kan, ketemu lagi di SSE, gitu. Jadi kayak yang orangnya itu aja. Gitu sih. Jadi tidak mempengaruhi ya buat teman-teman yang, aduh, gue cuma lulusan SMA nih, gitu ya. Gue nggak kuliah, nggak punya duit, tapi gue punya skill, bisa kok, gitu. Bisa, gitu. Itu sih. Thank you buat pertanyaannya, bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Pernah nggak, Kak, pertama kali buat animasi 3D itu susah apa enggak? Jadi, enggak sih. Enggak tahu ya. Jadi gini, yang susah tuh yang ngajarin gue sebenarnya. Gimana ya, karena jadi segini kan udah di magang ya, di magang udah belajar sedikit gitu ya, karena kan magang masih diayomi ya sama senior gitu, makanya teman-teman yang masih sekolah nih kalau misalnya masih diayomi sama guru nih ya, itu kan banyak tanya gitu ya. Dan yang terjadi adalah gue tuh orangnya suka belajar kan ya, dulu gue IPA karena kan dokter ya, jadi mesti IPA. Gue suka belajar, tapi gue orangnya hitung-hitungan. Jadi waktu itu ada satu leader gue pusing lah. Kenapa? Karena kreatif itu nggak bisa ada hitungannya sebenarnya ya. Betul. Kadang kita harus pakai feel, kan? Sampai yang itu diliatin dulu itu, bagus nggak? Bagus. Apaan itu nggak dapat feel-nya gitu. Aduh, feel apa lagi, hitungannya gimana, rumusnya gimana gitu. Waktu itu yang stres adalah orang yang ngajarin gue. Sampai akhirnya dia menemukan caranya dengan perhitungan. Jadi emang ternyata ada kok yang kayak gue. Jadi sempat ada Kazaza tuh supervisor di SSI bilang, si El ini kayak si dia, ada jadi nyebutin animator gue nggak kenal gitu kan. Dia mesti diajarinnya kayak begini nih gitu. Beda kasus dia ini, beda spesies nih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya senior, punya guru, nanti dunia kerja ada senior, banyak belajar sih gitu. Banyak belajar. Kalau dibilang susah apa enggak, kita bilang susah karena kita udah nyerah sih sebenarnya. Gue nggak bisa, akhirnya susah ya gitu. Kalau misalnya kita memandang itu, oh ini tantangan yang baru, lu akan menghabiskan waktu untuk cari tahu gitu. Menghabiskan waktu cari tahu, pikiran lu tuh nggak, ya susah nih gitu, nggak gitu. Karena kita semua tuh belajar, bahkan ya dulu amaze-nya pas di Batam itu ya, lead-leadnya, supervisor-nya itu tuh orang-orang yang bukan basic animasi, jadi benar-benar belajar. Bahkan ada yang animator senior dulu ya, itu dari koordinator tuh yang ngingetin deadline tanggal sekian ya, ini file-filenya di sini, cuma itu maksudnya lebih ke data gitu ya. Tapi dia bisa jadi seorang animator gitu ya, dimana dia menggerakkan dan gerakannya tuh bagus, message-nya dapat, feel-nya juga dapat gitu ya. Jadi ketika kita berpikir kita udah nyerah pasti susah gitu ya. Jadi teman-teman ayo kita untuk berpikir untuk yang apa yang bisa gue lakukan, tantangan apa yang bisa gue kerjakan gitu ya. Pasti nanti nggak akan susah sih gitu. Oke, udah terjawab ya Aidan pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, aku udah close close untuk question ya teman-teman. Jadi udah nggak bisa lagi drop question kalian di kolom komentar. Aku bacain lagi ya pertanyaan selanjutnya apa. Dalam mencari atau mendapat pekerjaan, apakah berpengaruh dengan tadi udah ya, sorry. Oke. Selanjutnya adalah ada dari Karumi lagi. Apakah seorang animator harus berspesialisasi dalam salah satu animasi 2D atau 3D atau dua-duanya, Kak? Ya, itu pilihan sih sebenarnya. Boleh semuanya, boleh spesialis ya. Kalau misalnya semuanya tuh istilahnya tuh generalis gitu ya.
seperti tadi yang dilihat kan ada pre-production, ada production, ada post-production ya. Ada banyak banget itu ya isinya. Ini pekerjaan tim ya, pekerjaan tim. Mirisnya adalah gini teman-teman. Kita itu, ada pertanyaan gini, bagus. Ada pertanyaan bagus gini. Kenapa, ini gue share di Instagram ya, dan banyak yang jawab. Kenapa animator Indonesia jarang berkarya di negerinya sendiri? Gitu. Mungkin kalau dibandingin sama kartun-kartun luar sedikit ya, kartun Indonesia ya. Kenapa? Gitu ya. Pertanyaannya tuh, jawabannya tuh lucu-lucu lah. Ada yang bilang bayarannya nggak sesuai, ada yang bilang pemerintah nggak support, ada yang bilang, masa sih banyak kok, gitu. Terus ada yang bilang banyak propaganda, konspirasi kali ya. Terus ada yang bilang kurang dukungan, ada yang bilang kurang apresiasi. Jadi gini teman-teman, mirisnya adalah emang ini tuh pekerjaan yang sebenarnya harusnya kita digaji tinggi gitu. Jadi butuh budget yang tinggi. Nah, permasalahannya adalah kita benar tadi ada yang jawab investor ya, investor benar banget, kita kurangnya investor di dunia kreatif. Maka dari itu kita harus pamer nih guys, kita pamer karya-karya kita supaya investor melek nih. Nah, jadi pertanyaannya apa, gue jadi lupa kan? sorry. Pertanyaannya apa ya, jadi lupa gue. Apakah seorang animator harus berspesialisasi dalam salah satu yang 2D atau 3D atau gimana? Oke, thank you. Generalis atau spesialis? Nah, karena masih kurangnya investor nih ya, budgetingnya masih kurang nih, masih minim gitu ya. Banyak studio-studio baru mencari generalis. Dalam artian mencari yang bisa banyak gitu. Bisanya tuh banyak gitu ya. Gitu. Jadi masih ada studio-studio baru yang kalau bisa sih dia bisa modeling, dia bisa rigging, dia bisa animasi juga biar gaji buat satu orang. Nah, nggak masalah. Generalis ini nggak masalah. Dan generalis ini ada. Gitu. Tapi masih sedikit. Gitu ya. Karena dia mesti tahu banyak dan spesialis gitu. Sedangkan ada banyak spesialis dan lebih enak spesialis di satu bidang kan gitu. Tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Mau fokus banyak atau mau fokus ke satu gitu. Tapi masih bisa survive kok, masih bisa survive untuk spesialis. Misalnya kamu mau 2D aja atau mau 3D aja itu masih bisa survive. Mau fotografi aja, mau misalnya modeling aja itu masih bisa survive karena project-project ini tuh project-project yang kedepannya akan semakin berkembang. Dunia digital itu akan semakin berkembang. Orang-orang yang kayak kita tuh sebenarnya harus diperbanyak gitu. Jadi benar-benar dukung banget nih sama sekolah Hello Motion ya, high school untuk meng-create kreator-kreator baru karena kedepannya kita butuh nih orang-orang yang kayak kita gitu. Jadi nggak perlu takut. Lebih mirisnya lagi tuh ya 10 tahun yang lalu gitu kan, lebih deg-degan lagi dulu gue gitu kan. Tapi sekarang gue melihat mata gue terbuka, banyak kok studio-studio dan banyak kok project dari luar yang bisa kita kerjakan kayak gitu. Jadi terserah itu teman-teman mau jadi generalis atau spesialis gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Dila. Kak, gimana caranya untuk mencari informasi tentang jurusan, pekerjaan, dan lain-lain? Pekerjaan, jurusan, dan lain-lain. Dulu itu banyak komunitas sih, kayak di Facebook ya, dulu ada grup-grup, terus ada forum, dulu ya CGI forum, terus dulu tuh dibilang ikut festival-festival, makanya dulu gue seneng banget ikut Hello Fest gitu, karena dari situ kita ternyata ada animator yang keren banget nih, kreator keren, dan dulu sempat pernah ngelewatin tuh yang Hello Motion yang di Tebet. Wah ini gue tahu nih gitu kan. Ini gue tahu nih Hello Motion nih, tahu gitu. Jadi perbanyak teman komunitas. Mungkin kalau sekarang mungkin follow yang di Instagram ya, TikTok gitu ya, kreator-kreator, karena biasanya mereka punya komunitas tuh, bikin komunitas gitu. Jadi ketemu sama komunitas-komunitas,
punya hubungan yang baik dengan guru-guru di Hello Motion ya, gitu ya. Kita kan nggak tahu, siapa tahu nanti guru kita yang ngasih kita kerjaan, gitu kan. Ya jadi perbanyak komunitas sih, dan searching aja di internet tuh banyak, gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Dila lagi nih Kak. Kak, saya mau start untuk bikin animasi pertama saya, tapi saya bosan di tengah production-nya. Gimana caranya untuk selesai animasinya dan merasa senang dengan hasilnya? Cari waktu untuk cari motivasi sih, cari mood gitu. Baik lagi kalau misalnya kalau gue ya, kalau udah mentok nggak dan bisa tidak diselesaikan, gue nggak akan nyelesain daripada menyusahkan diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya nggak suka tapi harus diselesaikan, ya itu manajemen diri sendiri sih. Cari motivasi ya, entah itu yang penting kelar biar gue bisa tidur gitu misalnya gitu kan. Yang tahu diri teman-teman adalah diri teman-teman sendiri gitu ya. Pasti tahulah yang bikin lu motivasi apa. Kalau gue biasanya misalnya merenov dekorasi meja nih ya, dianeh-anehin gitu. Itu membuat gue jadi lebih fresh. Beli barang baru, misalnya gue beli headset baru gitu ya, beli keyboard baru. Itu membuat gue jadi gue jadi semangat kerja gitu. Itu sih, jadi kalau misalnya bosen tapi harus dikerjain, harus diselesaikan gitu ya. Cari motivasi, cari moodnya, dan itu bisa dijawab sama teman-teman sendiri. Gue nggak bisa jawab gitu. Tapi kamu sendiri yang tahu gimana cara mengembalikan mood gitu. Siap. Oke, teman-teman, ini pertanyaan udah selesai ya. Kita udah tutup question pertanyaannya. Sekarang aku sama Kak Eli pamit undur diri, tapi sebelum pamit, aku pengen kalian nyalain kameranya masing-masing untuk kita foto bareng. Oke? Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang tadi udah story-story, boleh di-mention di @showacademy ya teman-teman, nanti kita repost. Oke, aku boleh foto dulu ya. Silakan nyalain kameranya. 3, 2, 1. Lagi, next ke samping. Oke. 3, 2, 1. Lagi. Oke. Menyala kameranya semuanya? Ada yang belum? Siap. Nyalain dulu ya. Oke. 3, 2, ayo belum semua. Bentar. Sip. 3, 2, 1. Lagi. Slide. Ada yang belum? Ini yang belum. Ada berapa slide sih, Kak? Ada 5. Oh. Di aku sih 5 ya. Harusnya di kalian 5 juga. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Sip. Oke. Nah, teman-teman, makasih banyak buat waktunya yang udah dikasih kesempatan dari Hello Motion untuk Serious Entertainment, khususnya untuk aku, Mbak Ajeng, dan Kak Eli. Terima kasih banget untuk Kak Eli juga udah memberikan materi yang sangat kompleks ya Kak, dan semoga teman-teman juga udah berhasil mencatat dan merangkum semuanya dan dicerna secara benar ya teman-teman. Dan saat ini aku pengen balikin lagi nih ke Pak Trada, boleh langsung Pak? Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Eli dan Kak Mahda atas pemaparan materinya ya. Seperti yang ada beberapa catatan yang tadi saya catat dari materinya Kak Eli. Yang pertama, attitude itu harus dijaga atau harus kita bangun secara baik, karena dalam industri kreatif itu secara circle biasanya tidak keluar jauh ya. Jadi ketemu lagi gitu ya Kak Eli ya. Jadi ketika kalian bisa membangun attitude yang baik, itu kalian otomatis akan juga membuka lapangan pekerjaan kalian sendiri. Lalu juga tadi ditambahkan tuh, terima kasih sekali bahwa di tempat kerjaan itu akan banyak sekali tugas yang sangat-sangat juga banyak, dan itu akan kembali lagi kepada kita bagaimana cara memanajemen tugas dan manajemen waktu secara pribadi ya. Kapan harus main, kapan harus mengerjakan tugas, kapan itu, karena itu berbicara tentang responsibility gitu. Nah, buat kalian yang mau ngikutin jejak Kak Eli juga tadi udah disampaikan juga nih, kalau mau lanjut ke BINUS, di sana ada banyak ya, ada
Mas Dedi di sana juga ada gitu ya. Lo ada nanti kalau ke Soh juga ada Mas Bebi ya, salam buat Mas Bebi ya Mbak. Buat Mas Bebi juga ada di Soh, kebetulan juga sering. Dan terima kasih udah datang di Hello Fest kalau dari Balai Kartini berarti sekitar 2008 2009. Karena kalau sebelumnya kita masih di Monas gitu. Terima kasih. Buat kalian juga yang Mbak Eli aja suka nonton Hello Fest gitu, buat kalian nanti kalau ada Hello Fest atau ada Hello Cup nanti bisa ikut meramaikan ya, karena salah satu mungkin saya bisa menambahkan di era itu tuh kegiatan atau festival film terkait animasi itu hampir jarang. Mungkin diawali dulu yang paling besar itu G-Fest ya 2004 itu yang paling besar. Terus kalau untuk yang lokal itu hampir jarang banget, hampir nggak ada gitu. Dan Hello Motion termasuk yang pelopor bikin festival untuk kita nyebutnya dulu sih motion picture art ya, karena semua jenis eksperimen boleh masuk gitu. Kalau biasanya kan festival animasi aja, terus motion grafis aja, ataupun 3D aja. Tapi kalau di Hello Fest biasanya kita membuka segala sesuatunya ya. Kebetulan saya terlibat dari pertama kali Hello Fest dibuat di 2004, jadi mudah-mudahan bisa kerjasama lagi nih buat entertainment ya di Hello Fest selanjutnya nantinya. Dan terima kasih juga untuk Bu Ajeng atau Kak Ajeng, tadi nggak mau dipanggil Bu, Kak Ajeng untuk hari ini ya. Sekali lagi kami dari Hello Motion High School mengucapkan terima kasih untuk Show Entertainment. Mudah-mudahan selalu sukses, selalu bisa menjadi tempat rujukan referensi animasi di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa bekerja sama kalau ada siswa kami yang magang ya, Bapak Ibu kesana. Jadi terima kasih. Mungkin sekian dulu, kita akan tutup kegiatan kita siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh kakak-kakak dari Show Entertainment bermanfaat untuk semua, baik untuk kita selaku yang mendengarkan dan juga untuk Kak Eli dan Kak Mahada dan juga Kak Ajeng yang sudah menyampaikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada tambahan dari Kak Ajeng mungkin dari tadi belum ada suaranya, atau ada tambahan atau cukup? Kak Ajeng cukup? Oh, cukup. Terima kasih waktunya, terima kasih sekali kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman juga tetap semangat semuanya berkarya, stay safe juga. Baik, terima kasih banyak Kak Ajeng. Dengan statement tadi dari Kak Ajeng, kita tutup kegiatan Meet the Master kita kali ini. Semoga kalian tetap selalu diberikan lindungan Allah dan juga tetap sehat ya. Salam Think Kreatif Be Empatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.